أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Istiqomah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali Allah berikan kemudahan kesempatan bagi kita untuk melanjutkan membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Dan pembahasan kita malam hari ini memasuki bab baru, yaitu bab al-janabah. Ini bab al-janabah atau sebagian dikatakan babul ghusli minal janabah, bab mandi dari janabah. Baik, dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullahu ta'ala, al-janabah lughatan, janabah itu secara bahasa maknanya al-bu'du, jauh. Wal muradu bihi syar'an, adapun menurut syariat yang dimaksud dengan janabah adalah inzalul mani, keluarnya air mani. Summiya bidzalika, kenapa orang yang keluar air mani dikatakan mengalami junub? Li'annal makna ba'uda an mahallihi, li'annal maniya ba'uda an mahallihi wantaqala anhu, karena air mani tersebut ba'uda an mahallihi, jauh dari tempat asalnya, wantaqala anhu, dan berpindah darinya. Maka secara bahasa yang dimaksud dengan junub atau al-janabah itu maknanya al-bu'du, maknanya jauh. Kenapa orang yang junub itu secara bahasa maknanya jauh? Kata para ulama, karena li'annal maniyya ba'uda an mahallihi wantaqala anhu, karena air maninya itu menjauh dari tempat asalnya dan berpindah darinya, sehingga disebut dengan junub itu inzalul mani, keluarnya air mani. Wattadalika, maka konsekuensinya apabila seorang dia dalam kondisi junub keluar air mani, an yajtaniba al-abdu ba'dal ibadah, maka seorang hamba dia akan menjauhi beberapa ibadah allati kana ya'tiha min qabl, yang biasa dia kerjakan sebelumnya, kas-shalah, seperti salat. Maka wayabta'idu anha, dia tidak boleh mengerjakannya apabila dalam kondisi junub. Maka di sini makna janabah secara bahasa adalah al-bu'du, karena apabila seorang dalam kondisi junub keluar air maninya jauh dari tempat asalnya dan dia menjauhi beberapa ibadah yang biasa dia kerjakan seperti salat dan selainnya. Kemudian di sini Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala membawakan hadis Abu Hurairah. Maka beliau mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turuqil Madinah. Nabi SAW pernah bertemu dengan Abu Hurairah fi ba'di turuqil Madinah, di sebagian jalan yang ada di kota Madinah.
wa huwa junubun, dan ketika itu Abu Hurairah dalam keadaan junub. Qala, kemudian Abu Hurairah mengatakan, fan khanastu anhu, maka aku bersembunyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhahabtu faktasaltu, maka aku pergi dan mandi. Tsumma ji'tu, kemudian setelah itu aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi bertanya, aina kunta ya Abu Hurairah? Kamu tadi pergi kemana wahai Abu Hurairah? Qala, maka Abu Hurairah mengatakan, kuntu junuban, wahai Nabi, aku dalam kondisi junub. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharatin, dan aku tidak suka bermajelis denganmu, duduk-duduk denganmu, wa ana ala ghairi taharah, dalam kondisi tidak suci. Faqala, maka Nabi katakan, subhanallah, maha suci Allah, innal mu'mina la yanjus, sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Ghusl. Beliau masukkan dalam bab Araqil junub wa annal muslim la yanjus, terkait status hukum keringat orang yang junub dan seorang muslim itu tidak najis. Demikian juga hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baik jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwasanya beliau pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu jalan yang ada di Madinah, dan ketika itu beliau dalam kondisi junub. Maka at-turuq, jalan dalam bahasa Arab, itu jamak dari tariqun, yang maknanya adalah ma tasallaqahu al-aqdam, yang diinjak oleh kaki. Dan ini diambil dari kata at-tarku. At-tarku itu artinya ketukan, li'annahu qadama yatruku al-ard, karena ketika seorang dia berjalan, maka seolah-olah kakinya itu mengetuk tanah, sehingga disebut dengan at-turuq, dia jamak dari tariqun. Kemudian dikatakan di sini al-Madinah. Jadi al-Madinah dibahas oleh para ulama, alif lamnya ini lil ahdi ad-dihni, yang maknanya bahwasanya alif lam di sini menunjukkan sesuatu yang telah difahami, sesuatu yang telah difahami atau disebutkan sebelumnya. Maka Madinah di sini maknanya bukan kota, namun adalah kota Madinah. Ini kota Madinah. Oleh karena itu terkadang alif lam itu untuk menunjukkan, yaitu lil ahdi ad-dihni, di benak seseorang sudah tahu itu maksudnya siapa. Sebagaimana yang Allah sebutkan ketika Allah menceritakan tentang Fir'aun, maka Allah katakan, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Setelah itu Allah katakan, fa'asa fir'aunur rasula, maka Fir'aun dia durhaka kepada sang rasul tadi. Maka di ayat yang ke-15 di surah Al-Muzammil Allah katakan, kama arsalna ila fir'auna rasulan. Kemudian di ayat setelahnya Allah katakan, fa'asa fir'aunur rasula. Ada alif lam di sini, ar-rasul yang dimaksud sudah diketahui, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana juga dalam hadis ini, alif lam yang disebutkan fi ba'di turuqil Madinah adalah kota Madinah, bukan kota dalam bahasa Arab itu Madinah. Namun ketika disebutkan alif lam dalam hadis ini,
Fi ba'di turuqil Madinah maknanya adalah Madinah An-Nabawiyah. Kemudian wa huwa junubun, dan ketika itu Abu Hurairah dalam kondisi junub. Jadi Abu Hurairah dalam kondisi junub. Junub maknanya du janabah. Maknanya adalah du janabah. Dalam kondisi junub yang ini menyebabkan wajibnya bagi Abu Hurairah untuk mandi. Jadi wajib bagi beliau untuk mandi. Baik, kemudian dijelaskan oleh para ulama di antara faedah yang bisa kita ambil, kita petik dari hadis ini, yang pertama, jawazu tahadduthil insan an nafsihi bima yastahya minhu. Boleh seseorang menceritakan tentang dirinya bima yustahya minhu, yang aslinya itu sesuatu yang boleh jadi ketika diceritakan dia akan malu. Dia akan malu. Oleh karena itu Abu Hurairah di sini menceritakan ketika bertemu dengan Nabi SAW, ketika itu wahwa junubun, beliau dalam keadaan junub. Misalkan seorang mengatakan inni kuntu junuban, saya sekarang dalam kondisi junub. Kapan ini dibolehkan? Idza kana fi hada maslahah. Apabila dengan menceritakan hal tersebut ada maslahatnya. Jadi apabila dengan menceritakan tersebut ada maslahatnya, maka Abu Hurairah menceritakan hal ini kepada kita, bahasanya beliau pernah bertemu Nabi SAW fi ba'di turuqil Madinah wa huwa junubun, di sebagian jalan yang ada di kota Madinah, dan beliau dalam kondisi junub. Hadis ini diceritakan Abu Hurairah kepada kita. Kenapa? Karena ada maslahat, kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang beliau sampaikan. Maka dari sini para ulama berdalil, apa hukum seorang dia menceritakan tentang kondisi dirinya yang asalnya dia yustahya minhu. Kalau dia ceritakan boleh jadi malu. Boleh jadi dia malu. Maka ini diperbolehkan idza kana fi dzalika maslahah. Apabila ada maslahat, ada kebaikan ketika dia menceritakannya. Sebagaimana dulu sudah kita sampaikan bahwasanya Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulun madda'an, aku ini orang yang banyak mengeluarkan madi. Maka ini boleh jadi seorang dia malu. Akan tapi Ali bin Abi Thalib mengutus seseorang untuk bertanya kepada Nabi bagaimana statusnya. Karena di sana ada maslahat, ada ilmu yang akan didapatkan, sehingga tidak mengapa apabila seorang dia menceritakan tentang kondisi dirinya, dan apabila didengar oleh orang lain itu yustahya min, dia akan malu, tapi kalau ada maslahat dibolehkan. Dalilnya di dalam hadis ini, Abu Hurairah menceritakan ketika bertemu Nabi di jalanan yang ada di kota Madinah, beliau dalam kondisi junub. Baik, kemudian faedah yang kedua, ini faedah penting, jawazu ta'khiril junubi al-iktisal an awwali waqti wujubihi. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bolehnya seorang yang junub mengakhirkan mandi. An awwali waqti wujubihi, dari awal waktu wajibnya dia harus mandi. Wa anna lahu an yansorifa fi hawaijihi wa umurihi qabla al-iktisal. Maka dia boleh dalam hal ini memenuhi kebutuhannya atau urusannya sebelum dia mandi. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam kondisi junub, karena beliau tidak akan segera melakukan ibadah, misalkan sholat, maka beliau menunda mandinya. Oleh karena itu dari sini para ulama bahas, boleh enggak ketika orang dalam kondisi junub takhirul iktisal, dia menunda mandinya, tidak segera mandi? Jawabannya boleh.
asalkan dia tidak dalam hal ini tidak akan segera melakukan sholat. Oleh karena itu pernah Nabi SAW dalam kondisi junub, beliau mandi, yaitu ketika puasa, sudah masuk adzan subuh, sudah masuk waktu fajar. Karena beliau ingin sholat subuh, ya wajib mandi. Ya, karena beliau ingin sholat subuh, wajib mandi ketika itu. Namun, ini juga menunjukkan bahwasanya seorang dia boleh mengakhirkan mandinya meskipun dalam kondisi sudah masuk waktu untuk berpuasa. Jadi sudah masuk waktu untuk berpuasa, maka ini diperbolehkan. Maka dari sini para ulama berdalil jawazu ta'khiril junub al-iktisalu an awwali waqti wujubihi. Bolehnya seorang yang dalam kondisi junub mengakhirkan mandinya dari awal waktu yang mewajibkan baginya untuk mandi. Namun apabila sudah masuk waktu yang wajib baginya untuk mandi, misalkan seorang laki-laki, maka pendapat sebagian ulama, dan ini pendapat yang cukup kuat, wajib baginya sholat berjamaah di masjid. Tentu biasanya sholat berjamaah di masjid itu dikerjakan di awal waktu, maka dia wajib mandi sebelum pelaksanaan sholat berjamaah di masjid. Baik, kemudian faedah yang ketiga, inayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi. Hadis ini dalil bagaimana perhatian Nabi kepada para sahabat beliau. Wa tafakkutihi lahum, maka Nabi biasa mengunjungi sahabatnya. Wa yu'khadhu minhu, maka ini diambil tafakkudul kabir li ashabi. Boleh senior atau seorang ustadz, orang yang besar, katakanlah dia mengunjungi sahabatnya. Wasyekhu litalamaditihi. Jadi syekh, seorang guru, dia mengunjungi talamidnya, para muridnya. Wan nadhar fi ahwalihim, melihat kondisi murid-muridnya. Wasu'al amman ghaba minhum, kemudian bertanya muridnya yang tidak hadir, muridnya yang tidak ada. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam faqata Abu Hurairah lamman sallam minhu. Maka Nabi mencari Abu Hurairah ketika Abu Hurairah tidak ada, hilang dari beliau. Maka di sini menunjukkan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau seorang pemimpin, ya, kesibukannya luar biasa, namun beliau perhatian bi ashabihi, dengan para sahabatnya. Dan diambil dari sini seorang guru, maka hendaknya dia perhatian terhadap para muridnya. Ketika muridnya tidak hadir, ketika muridnya tidak datang, yang harusnya mengikuti kajian, mengikuti pelajaran yang akan dia sampaikan, maka dia tanyakan as-su'al amman ghaba minhum. Dia bertanya, kenapa si fulan enggak hadir? Kenapa si fulan hari ini enggak datang? Boleh jadi sakit, sehingga dia tahu kondisinya. Dan di sini Nabi SAW mencari Abu Hurairah, ya, ketika beliau pergi dari Nabi SAW. Baik, faedah yang keempat, istihbabu istidani tabi lil matbu. Dianjurkan at-tabi, yaitu seorang pengikut, yaitu followernya, ya, dia minta izin kepada orang yang diikuti. Maka di sini Abu Hurairah itu selayaknya ketika dia ingin pergi minta izin kepada Nabi SAW. Jadi idza arada an yufariqahu, apabila ingin untuk meninggalkannya. Oleh karena itu Nabi SAW bertanya kepada Abu Hurairah ketika didapati Abu Hurairah enggak ada, dan datang kepada beliau, aina kunta ya Abu Hurairah? Kamu tadi kemana wahai Abu Hurairah? Kok pergi enggak izin? Kok pergi enggak izin kepadaku? Aina kunta ya Aba Hurairah? Kamu tadi kemana wahai Abu Hurairah? Maka di sini jadikan dalil oleh para ulama,
Maka yang namanya tabi, yani ketika dia ingin pergi, maka dia harus minta izin kepada matbu'nya, orang yang diikuti. Demikian juga ini termasuk adab ketika seorang dia dalam suatu majelis, atau ketika seorang dia mengikuti satu pelajaran, kemudian dia ada perlu, maka minta izin terlebih dahulu. Maka dia minta izin terlebih dahulu. Maka ini diambil dari mana? Ketika Abu Hurairah datang kembali setelah mandi menemui Nabi SAW, yang ketika itu sebelumnya Abu Hurairah pergi tanpa izin, maka Nabi bertanya, Aina kunta ya Abu Hurairah? Kamu tadi kemana, wahai Abu Hurairah? Fa asara ila annahu, maka ini ada isyarat kana yambagi lahu, yang sepatutnya dilakukan oleh Abu Hurairah, alla yufariqahu hatta ya'lamahu, tidak meninggalkan Nabi sampai Nabi mengetahuinya, atau dalam bahasa kita, tidak meninggalkan Nabi kecuali setelah minta izin kepada beliau. Dan ini termasuk adab. Maka jangan sampai ketika kita belajar di hadapan guru kita, kemudian kita pergi nyelonong saja, ya, tanpa izin, ya. Meskipun nggak ada, misalkan absen kehadiran nggak ada, akan tapi termasuk adab ketika seorang dia belajar demikian. Oleh karena itu di sini dijelaskan oleh para ulama yang namanya tabi, ketika dia ingin meninggalkan matbu'nya, yaitu yang diikuti, maka dia minta izin. Baik, kemudian faedah kelima, ini faedah yang penting, ta'dhimus sahabah wa ijlaluhum lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dalil bagaimana pengagungan para sahabat, penghargaan mereka kepada Nabi. Diambil dari mana? Haitsu kariha Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an yujalisan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala hadhil hal. Yaitu Abu Hurairah itu tidak suka apabila beliau duduk bersama Nabi ala hadhil hal, dalam kondisi junub. Maka ini bentuk pengagungan mereka, penghormatan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aina kunta ya Abu Hurairah? Kamu tadi kemana wahai Abu Hurairah? Kok tiba-tiba pergi? Saya enggak tahu, ya. Maka kata beliau, kuntu junuban. Wahai Nabi, saya tadi dalam kondisi junub. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharatin. Maka saya tidak suka apabila bermajelis denganmu, bertemu denganmu dalam kondisi tidak suci. Jadi dalam kondisi hadas. Sehingga di sini diambil kesimpulan oleh para ulama, ini salah satu bentuk ihtiram, demikian juga takdim dan ijlal para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza yadullu ala husni adabi. Ini juga menunjukkan bagusnya adab Abu Hurairah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jamili khuluqih, bagusnya akhlak beliau. Jadi di antara bentuk bagusnya akhlak Abu Hurairah, maka beliau tidak suka apabila bermajelis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi hadas, dalam kondisi junub. Baik, kemudian faedah yang keenam. Nah, faedah keenam ini derivat atau turunan faedah sebelumnya. Apabila para sahabat, mereka adalah orang-orang yang memiliki pengagungan, penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama katakan dari sini istihbabu ihtirami ahlil fadli wassolihin. Maka hadis ini dalil dianjurkan seorang dia menghormati ahlul fadl, orang yang punya keutamaan, orang yang punya ilmu, wassolihin, orang-orang soleh, wa tauqiruhum, yaitu menghormati, menghargai mereka, wa musahabatuhum ala ahsanil ahwal wa akmalil hayat. Ketika bertemu dengan orang soleh, ketika bertemu dengan ahli ilm, maka dalam kondisi yang terbaik. Jadi berusaha dalam kondisi yang terbaik. Khususan man qama maqaman Nabi.
Lebih lagi orang-orang yang dia menggantikan kedudukan Nabi. Minal ulama al-alim al-amilin, yaitu para ulama yang mengamalkan ilmunya. Alladzina hum warathatul anbiya, yang mereka ini adalah pewaris para nabi. Maka dari sini para ulama jelaskan, di antaranya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu taala dalam Minhatul Alam tadi, hadis ini dalil dianjurkan seorang dia memiliki ihtiram, penghormatan kepada orang alim, kepada orang-orang soleh. Oleh karena itu Nabi SAW dalam hadis yang statusnya hasan dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Nabi katakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li alimina haqqahu. Bukan termasuk bagian dari kami orang yang lam yarham saghirana, tidak menyayangi yang kecil, wa yuwaqqir kabirana, tidak menghormati yang lebih tua, wa ya'rif li alimina haqqahu, tidak mengetahui hak ulama, tidak mengetahui hak seorang alim, jadi tidak menunaikan haknya. Maka kata Nabi, laisa minna, orang yang demikian bukanlah termasuk golongan dari kami. Maka ini menunjukkan termasuk adab yang hendaknya diperhatikan. Seorang itu sayang kepada anak kecil, yang disayang kepada yang lebih muda darinya, menghormati orang yang lebih tua. Demikian juga wa ya'rif li alimina haqqahu, kita tunaikan hak orang-orang alim, kita tunaikan hak guru-guru kita. Meskipun dia bukanlah orang yang gila penghormatan misalkan, ingin dihormati, bukan. Namun kita selaku muridnya misalkan, kita mengambil manfaat darinya, mengambil faedah darinya, maka paling tidak kita tahu hak orang alim di antara kita. Maka ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan Tawus bin Kaisan rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, minas sunnah an yuwaqqar arba'atun, termasuk ajaran Nabi SAW seorang itu menghormati 4 orang. Yang pertama al-alim, yaitu orang alim. Dusaibah, yang kedua orang yang lebih tua, orang yang sudah ubanan, artinya orang yang tua. Wasultan, seorang pemimpin. Wal walid, dan orang tuanya. Maka ini 4 orang yang diajarkan dalam agama kita untuk dihormati. Siapa saja mereka? Al-alim, orang yang punya ilmu, meskipun boleh jadi umurnya lebih muda dibandingkan kita, tapi dia seorang alim, maka dihormati. Yang kedua adalah dusaibah, orang yang memiliki uban. Jadi kenapa demikian? Maknanya orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua. Karena biasanya orang yang dia sudah memiliki uban, sudah berumur. Meskipun ada juga ya, mungkin masih muda ubannya banyak ya. Saya sudah ubanan juga. Artinya kalau saya sudah tua ya, tapi ada juga orang yang dia mungkin masih muda akan tapi ya udah ubanan ya. Saya punya santri ya, rambutnya sudah putih-putih banyak ya. Padahal dia masih kecil ya, masih anak-anak, masih seumuran SMA. Akan tapi demikian. Namun biasanya uban itu tanda orang itu sudah tua. Oleh karena itu, di antara tafsiran para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang diberikan umur panjang, maka orang-orang kafir Allah masukkan ke dalam neraka, wahum yastarihuna fiha. Mereka teriak di dalam neraka dan mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka. Kami akan beramal saleh yang dulu kami tidak melakukannya. Apa kata Allah kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka? Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah panjangkan umur kalian, kemudian datang kepada bisa mengambil pelajaran orang yang mau mengambil pelajaran. Wa ja'akumun nadhir,
dan telah datang kepada kalian an-nadhir, pemberi peringatan. Ada dua tafsiran di kalangan para ulama makna an-nadhir. Yang pertama ar-rasul, datang kepada kalian seorang rasul. Yang kedua as-saibah, uban. Berarti kalau orang itu sudah ubanan, sudah datang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia sudah berumur ya, maka dia persiapkan hal tersebut sebaik-baiknya untuk menghadapi tatkala dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah ingatkan, waja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian yang memberi peringatan. Dan dua-duanya maknanya benar. Apakah makna an-nadhir itu ar-rasul atau maknanya as-saibah, uban? Maka di sini kembali ke pembahasan tadi, termasuk yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka seorang dia menghormati seorang alim, menghormati dusaibah, orang yang tua, menghormati pemimpin, menghormati orang tuanya sendiri. Maka ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Demikian juga dijelaskan oleh para ulama. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di antara bentuk penghormatan beliau kepada seorang alim, maka ya'khudhu birikab Zaid ibn Thabit. Maka beliau mengambilkan tunggangan Zaid bin Thabit wa yaqul, dan mengatakan, hakada amarona an naf'ala bi ulama'ina wa kubara'ina. Demikianlah Nabi SAW perintahkan kepada kami untuk bersikap kepada para ulama dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Maka di sini Abdullah bin Abbas, padahal beliau termasuk di antara kerabat Nabi SAW. Jadi kerabat Nabi SAW, akan tetapi karena bentuk penghormatan beliau kepada Zaid bin Thabit, maka beliau bawakan tunggangan dari Zaid bin Thabit. Maka sekali lagi hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama, istihbabu ihtirami ahlil fadli was solihin. Maka dianjurkan seorang dia memberikan penghormatan kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya keutamaan, demikian juga orang-orang soleh. Karena para ulama mereka adalah man qama maqaman nabi, yang menggantikan kedudukan Nabi SAW. Mereka bukan nabi, akan tapi pewaris para nabi. Sehingga Nabi katakan, innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman walakin warathul ilma. Karena para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, enggak meninggalkan harta. Akan tapi yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Dan ini diambil oleh para ulama. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Siapa yang mengambil bagian dari ilmu, itu ilmu warisan para nabi, maka dia telah mengambil bagian yang besar. Maka ilmu agama itu warisan. Artinya seorang tidak boleh mengarang-arang dalam masalah ini. Maka dia pastikan apa yang dia ajarkan, apa yang dia sampaikan, itu ada dasarnya dari Nabi SAW. Bisa dipertanggungjawabkan ketika dirunut, ketika dicek, yang dia ajarkan, yang dia sampaikan, itu ada dasarnya dari Nabi SAW. Baik, kemudian faedah berikutnya, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, annal alima, seorang alim, idza ra'a min tabi'ihi amran yukhalifu syar'a, kalau dia melihat muridnya, pengikutnya melakukan sesuatu yang yukhalifu syar'a, bertentangan dengan syariat, min qaulin au fi'lin au i'tiqadin, baik itu ucapan, perbuatan atau keyakinan, an yursidahu ilaih, maka dia berikan pengarahan yang benar kepadanya.
wa yubayyinu shawab wa illam yas'aluh, atau wa illam yas'alhu, dia jelaskan mana yang benar meskipun muridnya tidak bertanya. Maka di sini Nabi SAW ketika Abu Hurairah datang kembali kepada beliau setelah sebelumnya pergi diam-diam tanpa minta izin kepada Nabi, dan Abu Hurairah jelaskan alasannya kenapa beliau pergi. Abu Hurairah katakan, kuntu junuban, aku dalam kondisi junub, fakaritu an ujalisa, dan aku tidak ingin duduk bersama wahai Nabi, wa ana ala ghairi tuhara, dalam kondisi tidak suci. Maka Nabi jelaskan, oh ini pemahaman yang keliru, pemahaman yang tidak tepat, sehingga Nabi katakan subhanallah, Nabi heran, maha suci Allah, innal mu'mina la yanjus, wahai Abu Hurairah, seorang mukmin itu tidak najis. Jadi seorang mukmin dalam kondisi junub ketika bertemu dengan saudaranya itu tidak najis. Maka di sini para ulama ambil faedah bahwasanya annal alim, seorang yang berilmu, seorang ustadz atau seorang guru atau orang tua, idza ra'a min tabi'ihi amran yukhalifus syar, kalau dia melihat muridnya, pengikutnya melakukan satu perkara yang bertentangan atau menyelisih syariat, min qaulin, baik itu ucapan, perbuatan atau keyakinan, arjur sidahu ilaih, maka diberikan pengarahan, wa yubayyinu shawab, dia jelaskan, oh ini loh yang benar, wa illam yas'alhu, meskipun dia tidak bertanya. Jadi meskipun dia tidak bertanya kepada kita. Baik, kemudian faedah berikutnya, jawazu mumasatil junub wa mujalasatuhu, bolehnya seorang dia dalam hal ini misalkan berinteraksi dengan orang yang junub, bermajelis dengan mereka. Kita bersentuhan, misalkan salaman dengan orang yang junub, itu boleh. Tidak menjadikan kita seperti orang yang memegang najis. Tidak demikian. Sehingga Nabi katakan, innal mu'mina la yanjus, sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Sehingga dalam kondisi junub nggak perlu seorang dia, bukan nggak perlu, tidak disyaratkan ketika seorang bertemu dengan orang lain, ketika dia salaman atau berinteraksi dengan orang lain dalam kondisi suci, dia harus mandi terlebih dahulu. Tidak disyaratkan demikian. Oleh karena itu ketika Abu Hurairah sembunyi, pergi diam-diam, maka ketika kembali Nabi tegur, subhanallah, maha suci Allah, innal mu'mina la yanjus. Karena Nabi melihat boleh jadi satu keyakinan yang keliru yang ada pada diri Abu Hurairah. Nah ini kalau dalam kondisi junub, berarti ketika bertemu dengan Nabi atau yang lain tidak boleh. Ini tidak tepat, sehingga seorang alim kalau dia melihat muridnya, melihat orang itu keliru, menyelisih syariat, baik itu ucapan, perbuatan atau keyakinan, maka dalam hal ini an yursidahu wa yubayyinu lahu shawab, maka dia beri pengarahan, dia jelaskan mana yang benar. Baik, kemudian faedah berikutnya, anna badalal mu'min la yanjus bihalin minal ahwal, badan seorang mukmin itu tidak najis bagaimanapun kondisinya, la bil janabah wala bi ghairiha, baik dalam kondisi junub ataupun tidak. Maka status badan seorang mukmin itu tidak najis baik dia hadas besar atau tidak. Li'annal mu'mina tahir, karena seorang mukmin itu badannya suci. Jadi li'annal mu'mina tahir. Wa qad abbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil ibarah ad-dalati ala anna kulla mu'min la yanjus bil janabah. Dan di dalam hadis ini Nabi nyatakan bahwa orang mukmin itu tidaklah najis karena junub. Li ifadatil hukmil am, untuk memberikan faedah hukum secara general, secara umum. Walau khassa bidzalika Abu Hurairah, seandainya tujuan Nabi itu khusus untuk Abu Hurairah, la sabaqa li ba'dil afham qasrul hukmi alal mukhatab. Maka dalam hal ini
bisa difahami, beliau hanya mengkhususkan hukum itu bagi sahabat yang beliau ajak bicara. Ya, ternyata tidak demikian. Nabi tidak mengatakan innaka la yanjus. Wahai Abu Hurairah, engkau tidak najis. Tapi Nabi katakan kaidah secara general, secara umum, innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya seorang mukmin, maka Abu Hurairah masuk di sini tidak najis. Ketika dalam kondisi junub dia tidak najis. Maka di sini difahami bahwasanya hadis ini tidak hanya berlaku untuk Abu Hurairah, namun berlaku untuk mukmin yang lainnya. Dalam kondisi junub, maka dia tidak najis. Faedah berikutnya, anna araqal junubi tahir. Hadis ini menunjukkan keringat orang yang junub itu suci. Jadi keringat orang yang junub itu suci. Li'anna badanahu la yanjusu bil janabah. Karena status badannya tidak menjadi najis karena junub. Jadi status badannya itu enggak najis karena junub. Fakadzalika ma tahallaba minhu. Demikian juga yang misalkan seorang ibu ya ketika menyusui anaknya dalam kondisi junub, apakah yang keluar ASI-nya itu najis? Jawabannya tidak. Wa hadzal istidlalu al-Bukhari kama taqaddam. Inilah pendalilan Imam Bukhari sebelumnya. Maka tadi saya sampaikan di awal, Al-Imam Al-Bukhari bawakan hadis ini dalam bab atau dalam Kitabul Ghusl, dalam bab Araqul Junub wa annal muslim la yanjus. Status keringat orang yang junub, seorang muslim itu tidak najis. Faedah berikutnya, hadal hadis ini aslun adimun fi taharatil muslim hayyan wa mayyitan. Merupakan dalil pokok yang menunjukkan sucinya seorang muslim baik ketika masih hidup atau sudah mati. Jadi seorang muslim ketika dia masih hidup atau sudah mati, maka itu statusnya suci. Amal hayyu fabil ijma. Adapun ketika seorang muslim masih hidup statusnya suci fabil ijma, dengan kesepakatan para ulama. Wa amal mayyitu. Adapun ketika dia sudah menjadi mayit, sudah meninggal, inilah yang ada khilaf di kalangan para ulama. Status badannya itu suci atau tidak. Fa'alar rajih, maka pendapat yang kuat, ini pendapat dari Syekh Abdullah Al-Fauzan, demikian juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ala qauli ahlil ilm, dari dua pendapat para ulama, li'annahu, bahasanya statusnya juga suci. Li'annahu lau najasa bil maut, karena seandainya seorang muslim itu menjadi najis karena meninggal dunia, lam yutahhirhu al-ghuslu kasairil hayawanat allati tanjusu bil maut. Maka ketika dimandikan, dia juga tidak akan menjadi suci. Sebagaimana hewan yang najis juga tidak akan menjadi suci. Bisa difahami nggak ini? Jadi argumentasi yang dijelaskan oleh para ulama, alasan yang mereka sebutkan, kenapa seorang muslim itu suci, baik dalam kondisi hidup ataupun sudah meninggal dunia. Kalau hidup, ulama sepakat. Yang khilaf ketika seorang muslim sudah meninggal, dia suci atau najis. Maka pendapat yang kuat juga suci. Karena seandainya najis, nggak usah dimandikan. Ya, nggak usah dimandikan. Kalau badannya menjadi najis ini, maka tidak bisa hilang dengan dimandikan tadi. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim itu suci baik masih hidup ataupun sudah meninggal. Oleh karena itu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, al-muslimu la yanjusu hayyan aw mayyitan. Seorang muslim itu tidak najis baik ketika masih hidup atau sudah meninggal dunia. Baik, adzan dulu, nanti saya lanjutkan sedikit. Baik, kita lanjutkan sedikit dari pembahasan ini. Kemudian hadis ini mafhumnya dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya orang kafir itu najis. Karena tadi Nabi katakan, subhanallah innal mu'mina la yanjus. Maha suci Allah, sesungguhnya seorang mukmin itu tidak
najis. Berarti mafhumnya orang kafir itu najis. Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini, mafhumnya apabila mukmin itu enggak najis, kebalikan mukmin itu kafir, maka orang kafir dia najis. Oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, wa ammal kafir, adapun status orang kafir, famin ahlil ilmi man i'tamada ala mafhumi qaulih innal muslima la yanjus faqala binajasatil kafir. Maka sebagian ulama bersandarkan kepada mafhum dari hadis ini akan najisnya orang kafir. Yani najisnya orang kafir. Dan mafhum ini dikuatkan oleh firman Allah di surah At-Taubah ayat 28, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Dan ini pendapat ulama Malikiyah. Jadi pendapat ulama Malikiyah bahwasanya demikian juga yang dipilih oleh Ibnu Hazm, orang kafir, orang musyrik itu najis. Jadi orang kafir, orang musyrik itu najis, badannya najis. Ini pendapat yang pertama. Wal qaulu tsani, adapun pendapat yang kedua, annal kafiro kal muslimi tahirun hayyan wa mayyitan. Orang kafir itu seperti orang muslim, status badannya, maka dia suci, asalnya suci ya, hayyan wa mayyitan, baik ketika masih hidup atau sudah meninggal. Wa hadha huwa ar-rajih, ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan fi madhhabis Syafi'iyah, dan ini pendapat ulama Syafi'iyah. Demikian juga ulama Hanabilah. Di antara dalil mereka adalah kalau dalam kondisi hidup, maka keumuman firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Adam. Maka semua manusia Allah muliakan, baik muslim ataupun kafir. Dan wallahu a'lam bishawab, dari dua pendapat ini, pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan adalah pendapat yang kedua, bahwasanya orang kafir itu statusnya tidak najis aini. Namun yang dimaksud innamal musyrikuna najasun, maka di sini sifat kesyirikannya, karena syirik itu najis maknawi. Jadi kesyirikan itu najis maknawi, sebagaimana iman itu thaharah maknawiyah. Dia thaharah maknawiyah. Sehingga kalau kita salaman dengan non-muslim, tidak menjadikan tangan kita menyentuh sesuatu yang najis. Dan ini pendapat yang kuat. Mereka najisnya najis maknawi. Karena menyimpan kekufuran, menyimpan kesyirikan, maka itu najis maknawi. Sebagaimana keimanan yang ada pada diri seorang mukmin, maka itu thaharah maknawiyah. Itu thaharah maknawiyah. Baik, kemudian ada faedah menarik yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Umdatul Ahkam beliau. Beliau katakan, di antara faedahnya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib. Hadis ini dalil yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara gaib. Jadi Nabi enggak tahu hal yang gaib. Diambil dari mana? Ketika Abu Hurairah itu pergi diam-diam, ketika kembali, maka Nabi tanya, aina kunta ya Abu Hurairah? Kamu tadi kemana? Wahai Abu Hurairah. Seandainya Nabi tahu, nggak perlu nanya. Oh tadi kamu kesini. Oh tadi kamu mandi ya. Nah, ketika Nabi SAW bertanya, aina kunta ya Abu Hurairah? Kamu tadi pergi kemana wahai Abu Hurairah? Maka ini jadikan dalil oleh para ulama bahwasanya Nabi SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. Apabila ketika masih hidup Nabi tidak tahu perkara yang gaib, apalagi setelah meninggal dunia. Apalagi Nabi SAW setelah meninggal dunia, maka mimbabil aula la ya'lamul ghaib. Lebih layak beliau tidak mengetahui perkara yang gaib. Dalil yang lain, Nabi enggak tahu perkara gaib, bahkan enggak tahu hati seseorang. Yaitu dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, yaitu Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat,
Man akramun nas, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia? Qala, maka Nabi katakan, atqahum, orang yang paling bertakwa. Kalau kemudian para sahabat mengatakan, laisa an hada nas'aluk, bukan ini yang kami tanyakan kepadamu wahai Nabi. Jadi bukan itu maksud pertanyaan kami. Qala, kemudian Nabi katakan, fa Yusufu nabiyullah ibni nabiyillah ibni nabiyillah ibni khalilillah. Jika demikian, orang yang paling mulia dari sisi nasab adalah Nabi Yusuf. Beliau seorang nabi, anak dari nabi. Siapa bapaknya Nabi Yusuf? Yakub, anak seorang nabi juga, berarti kakeknya yaitu Nabi Ishak. Buyutnya juga seorang nabi, kekasih Allah yaitu Nabi Ibrahim. Kemudian para sahabat mengatakan, laisa an hada nas'aluk, bukan ini yang kami tanyakan kepadamu wahai Nabi. Maka ini menunjukkan Nabi enggak tahu isi hati sahabat. Kalau tahu ya, ketika sahabat bertanya, man akramun nas, wahai Nabi, siapa orang yang paling mulia? Nabi akan jawab sesuai dengan isi hati sahabat. Ternyata tidak. Ketika Nabi jawab mulia secara mutlak dari sisi ketakwaannya, para sahabat katakan, laisa an hada nas'aluk. Ketika Nabi jawab dari sisi kemuliaan secara nasab, yaitu Nabi Yusuf, mereka mengatakan, laisa an hada nas'aluk. Akhirnya Nabi katakan, fa'an ma'adinil Arab tas'aluni, apakah kalian bertanya kepadaku tentang ma'adinil Arab? Ma'adinil Arab yaitu suku-suku Arab. Maka Nabi katakan, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Orang yang terbaik di masa jahiliyah akan menjadi orang yang terbaik ketika masuk ke dalam agama Islam dengan syarat idza faquhu, apabila mereka faham agama. Maka ini dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu. Benar, Islam itu mengapresiasi nasab seseorang. Nabi Yusuf adalah orang yang terbaik dari sisi nasabnya. Beliau seorang nabi, bapaknya nabi, kakeknya nabi, buyutnya juga seorang nabi. Maka ini orang yang paling mulia dari sisi nasab. Namun bangsa Arab juga diapresiasi. Maka suku Quraisy, terutama dari Bani Hasyim, mereka adalah suku yang paling mulia. Akan tapi dengan syarat mereka mulia di masa jahiliyah, ketika masuk Islam menjadi orang yang mulia idza faquhu, apabila faham agama, apabila berilmu. Maka terkadang maka di sini kemuliaan secara mutlak adalah ilmu yang membuahkan ketakwaan. Oleh karena itu Allah katakan, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kalian furqan, ilmu yang bisa membedakan mana yang baik, buruk dan seterusnya. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah akan hapuskan dosa kalian. Wa yaghfir lakum, ampuni dosa kalian. Maknanya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yuyassirukum bil istighfar wa taubah. Allah berikan kemudahan bagi kalian untuk memperbanyak istighfar dan taubat. Maka kalau sekali lagi kembali kepada hadis tadi, maka ini menunjukkan Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib, tidak mengetahui isi hati seseorang. Sudah habis ya Pak? Tidak mengetahui isi hati seseorang. Oleh karena itu kalau ada istilah Jawa, weruh sadurunging pinara, ada orang Jawa enggak? Orang itu tahu duluan sebelum orang datang, itu sudah tahu ya. Dukun ya biasanya, oh bapak datang ke sini gini-gini ya. Mereka enggak ada yang demikian ya. Nabi saja enggak tahu isi hati sahabat, apalagi dia ya kan. Apalagi dia, Nabi SAW enggak tahu itu. Enggak tahu sahabat, oh ternyata enggak bertanya demikian. Beliau enggak tahu ya, baru faham ketika sahabat mengatakan laisa an hada nas'aluk dan seterusnya. Maka tidak benar anggapan orang, oh saya tahu kok isi hati kamu, oh saya tahu perkara gaib ya. Apabila orang yang paling mulia Sayyidul Anbiya tidak mengetahui isi hati seorang, tidak mengetahui perkara gaib, apalagi orang-orang yang levelnya jauh di bawah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada pertanyaan atau langsung sholat? Oh pertanyaan, ya silakan. Kalau ada yang tanya silakan. Enggak ada langsung sholatnya.
Baik, jika tidak ada maka kita ucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.